Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku Fikih Muamalah dan kita masih bersama buku Fikih Perbankan Syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subeli. Kita masuk di halaman 11. Di sini beliau menuliskan atau membahas tentang masalah khiyar. Kalau kita mau lihat definisi khiyar itu secara bahasa, khiyar berasal dari kata ikhtiar, artinya adalah memilih. Ini secara bahasa. Kemudian kalau menurut istilah, khiyar itu adalah hak yang diberikan untuk pelaku transaksi agar mereka memilih ya untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi istilahnya khiyar ini adalah hak pilih, mau lanjut atau cancel. Nah, khiyar di dalam syariat itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya khiyar majelis. Nah, kalau kita mau definisikan, majelis itu artinya adalah tempat akad, ya, tempat kita transaksi, lokasi akad. Sehingga ketika khiyar digabung dengan majelis berarti adalah hak pelaku transaksi untuk memilih mau terus atau batal selagi mereka berada di tempat akad. Jadi ini yang menjadi kata kunci ya. Yang namanya khiyar majlis berarti selama mereka masih berada di tempat akad dan mereka belum berpisah. Dalil dari khiyar majlis adalah hadisnya Hakim bin Hizam, di mana dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Dan kemudian fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau memang penjual dan pembeli itu saling jujur, saling terbuka, maka Allah akan memberkahi transaksi mereka. Tapi kalau misalkan kadzaba wa katama, kalau berbohong mereka saling menutupi, maka muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan cabut, Allah akan hilangkan keberkahan atas transaksi yang mereka kerjakan. Apa hikmahnya adanya khiyar majelis seperti ini? Ya, karena terkadang seseorang itu begitu setelah akad, setelah transaksi, ada kemudian rasa menyesal. Kok saya beli ya? Kok saya ambil ya? Nah, maka dengan adanya khiyar majelis tadi, dia bisa rujuk, dia bisa batalkan. Kayaknya saya nggak jadi beli deh mas, ini saya cancel, saya balikin barangnya, uang saya tolong dikembalikan. Dia boleh lakukan seperti itu selama dia masih berada di lokasi akad atau di satu tempat akad. Nah, untuk waktu khiyar majelis ya kita bisa lihat bahwa waktunya itu dimulai dari awal akad dan berakhir kapan? Saat jasad kedua belah pihak itu berpisah dari tempat akad. Masalah waktunya, ya sekalipun lama, ya nggak masalah. Sekalipun akad tersebut berlangsung lama. Ini kalau misalkan mereka ketemu secara fisik. Kalau misalnya akad dilakukan via telepon, maka khiyar majelis berakhir begitu teleponnya ditutup. Kalau misalnya transaksi dilakukan dengan menggunakan internet via program chat, messenger dan semisalnya, maka berarti khiyar majelisnya berakhir ketika programnya ditutup, ketika kita close aplikasinya, seperti itu. Atau kalau misalkan kita melakukannya dengan cara mengisi daftar belanja, maka ijabnya adalah ketika kita mengisi gitu ya, ketika kita mengorder itu lalu kita kirimkan ke pihak penjual. Dan kemudian pengiriman daftar dari penjual itu dianggap sebagai qabul. Kemudian khiyar berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang sudah kita isi sebelumnya. Boleh nggak kira-kira kita menafikan atau menggugurkan khiyar majelis? Ya, dibolehkan kita menafikan atau menggugurkan khiyar majelis. Menafikan khiyar yaitu adalah kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada khiyar majelis bagi keduanya, dan begitu selesai akad maka tetap menjadi ijab dan qabul yang sudah mengikat. Itu boleh.
Kalau menggugurkan itu setelah transaksi, ya. Setelah transaksi sebelum berpisah. Jadi perhatikan ya bedanya. Kalau menafikan itu sebelum akad, A sama B bilang A, B, kita sepakat yuk kalau nanti begitu akad kita tidak ada khiyar majelis ya. Oke, sepakat misalnya. Atau menggugurkan itu setelah dan sebelum berpisah. Setelah akad mereka sepakat dah ya kita nggak ada khiyar majelis ya. Oke, itu ya. Nah ini boleh kalau misalkan nanti biasanya ya mereka pakai kalau akadnya terlalu lama nih. Misalkan mereka transaksi saat di dalam pesawat misalnya, atau ketika di kereta api yang mana misalkan melazimkan mereka tetap berada di satu lokasi yang sama, misalkan seperti itu. Kemudian upaya tipuan untuk menggugurkan khiyar ya. Di sini ada orang-orang kadang dia tahu hukum lalu kemudian dia berusaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, maka tidak dibenarkan ya bagi kita untuk melakukan tindakan merugikan atau menggugurkan khiyar, seumpama misalkan dengan pura-pura segera pergi dari majelis, segera meninggalkan, tujuannya adalah supaya khiyar itu gugur dari pihak yang lain. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, al-mutabayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqo. Jadi khiyar majelis itu kan masih ada selama keduanya belum berpisah. Kemudian illa an takuna safqata khiyar, kecuali nanti ada khiyar syarat yang mereka buat. Ini beda, nanti kita lihat. Kemudian wala yahillu lahu an yufariqa sahibah. Tidak boleh bagi seseorang untuk bergegas atau segera meninggalkan majelis akad karena khasyatan yastaqilah. Jadi karena dia khawatir nanti jangan-jangan kawannya akan cancel, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalaupun berpisah ya pisahnya secara alami, natural, bukan dibuat-buat. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa sih? Khiyar syarat itu kedua belah pihak atau salah satunya memberikan syarat khiyar dalam jangka waktu tertentu. Misal gini ya, si B sebagai pembeli bilang, A, aku beli ya barangnya dengan syarat aku punya hak khiyar selama 1 minggu. Jadi nanti dalam rentang waktu 1 minggu aku punya pilihan, mau lanjut transaksinya atau aku mau batalin. Walaupun barangnya nggak ada cacat. Kalau khiyar syaratnya diterima ya sudah, si B berhak untuk lakukan itu. Dalilnya adalah dari Amr ibn Auf radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Ketika seorang muslim itu buat syarat, buat kesepakatan, maka dia terikat dengan syarat yang mereka buat, wajib mereka tunaikan. Kecuali nanti syaratnya adalah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu yang tidak boleh. Kapan khiyar syarat menjadi sah? Agar khiyar syarat dianggap sah, ada 2 syarat gitu ya. Yang pertama, tentu saling ridho antara kedua belah pihak. Baik itu sebelum terjadi akad atau ketika sedang akad. Dan kemudian yang namanya khiyar syarat ini harus jelas waktunya. Berapa lama, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Walaupun panjang masanya nggak apa-apa, yang penting jelas. Dan kemudian khiyar syarat itu berakhir kapan? Khiyar syarat berakhir kalau memang jangka waktu yang disepakati sudah berakhir. Jadi saya izin khiyar syarat selama seminggu. Sudah habis seminggu, ya sudah, berakhir berarti. Atau keduanya sepakat mengakhiri waktu khiyar. Dia seminggu perjanjiannya, baru 2 hari sepakat, ya sudah ya, khiyar syarat kita akhiri. Itu boleh. Dan itu berarti khiyar syarat sudah berakhir. Yang ketiga ada namanya khiyar aib. Khiyar aib ini apa? Khiyar aib adalah hak pilih bagi bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad. Apa sebabnya? Karena ada cacat pada barang. Ini kata kunci. Cacatnya tentu yang mengurangi harga. Kalau tidak ngefek ya tidak dipertimbangkan. Contoh misalkan dinding rumah retak, ya. Kemudian mesin mobil tidak berfungsi, atau banyak ada buah busuk gitu ya di bagian bawah keranjang. Ini kita nggak tahu gitu ya. Ternyata ada cacat. Ternyata ada masalah. Kita berhak komplain. Kita berhak kemudian cancel transaksinya. Karena kita nggak tahu ada cacat seperti itu.
Apa hukum menutupi cacat pada barang? Ya, jawabannya kalau kita sebagai penjual, maka kita tidak berhak. Ya, kalau kita tahu bahwa cacat ini mengurangi harga, maka kita harus menjelaskan. Ini kewajiban kita sebagai penjual. Jelaskan kepada pembeli. Kalau tidak, berarti kita dianggap sebagai pihak yang menipu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melewati seseorang yang menjual subroh, setumpuk tepung atau tepung gandum, lalu kemudian Nabi masukkan tangan ke dalamnya. Lalu fanalat, ternyata begitu diangkat, beliau begitu dimasukkan, kok basah bagian bawahnya? Maka Nabi tanya, "Maha daya sahibat to'am?" Ini apa-apaan ini, gitu ya. Maka penjualnya bilang, "Asobat husama ya Rasulullah." Ini kehujanan, gitu ya, terkena hujan. Maka kata Rasul, "Afala ja'altahu fauqat ta'ami." Kenapa enggak dipisah? Atau kenapa enggak diletak di bagian atas aja tuh yang basah? Kayak yarahun nas, biar orang tahu, biar orang enggak ketipu. Maka kemudian Rasul berikan peringatan di sini, "Man ghasyana" atau "Man ghasya falaisa minni." Barang siapa yang curang, barang siapa yang menipu, maka tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Kemudian dari Uqbah ibn Amir juga dari hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslim akhul Muslim." Kita ini kan Muslim, kita ini saudara bagi Muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi kita menjual barang lalu kemudian di situ ada aib. Wa fihi aibun illa bayyanahu. Kalau ada cacat barang maka kita harus menjelaskan. Hak pembeli barang cacat. Kalau misalkan kita sebagai pembeli, lalu barang yang kita beli ternyata ada cacat, maka kita kalau sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat, kita punya pilihan. Pilihannya adalah kita mau balikkan barang, kemudian kembalikan, minta uangnya kembali, berarti minta batalin akadnya. Ini barang kamu ambil, uang saya tolong balikan. Atau yang kedua, barangnya tetap kita pegang, tapi kita minta sebagian uang yang sudah dibayarkan sesuai dengan kekurangan harga. Harga mestinya kalau cacat itu 80.000, kita bayar 100.000. Berarti balikin tuh 20.000 uang saya. Nah, kalau di sini contohnya, si B beli mobil harga 54 juta. Ternyata transmisinya bermasalah. Pertanyaannya adalah berapa kira-kira uang yang harus dikembalikan si penjual? Oke, sekarang ditaksir kalau misalkan katakan gitu ya, barang itu bagus, ini mungkin 45 ya. Kalau misalkan harga bagus itu 45 juta, tapi karena transmisi rusak, harganya jadi 40 semestinya. Berarti kan si B mestinya bayarnya cuma 40 juta. Berarti ya, ada selisih di situ ya. Ada selisih harga misalkan. Nah, tinggal nanti selisihnya itu berapa, itu yang dikembalikan. Oke. Ini hanya cara menghitungnya saja gitu ya. Tinggal nanti bagaimana teknisnya. Yang penting penjual kembalikan uang si pembeli. Berapa nilai cacat itu. Kemudian menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Boleh nggak sih kalau misalkan kita sebagai penjual kita bilang, "Mas, saya mau jual barang ini. Tapi nanti kalau ada masalah, ada cacat, saya berlepas diri ya, tidak mau jamin ya. Saya nggak mau tahu ada resiko, itu urusan Anda." Boleh nggak kira-kira sebagai penjual kita lepas tanggung jawab? Atau si pembeli masih berhak menuntut kerugiannya kalau ternyata besok ada cacat gitu ya. Nah, untuk kasus ini, untuk konteks semacam ini, kalau memang penjual sudah menjelaskan cacat dan pembeli sudah tahu misalnya gitu ya, "Mas, ini oli mesin mobil saya itu suka berkurang gitu loh." Atau misalkan cacatnya jelas, ya ini bekas tabrakan, atau bagian luar mobil retak, atau apapun itu yang kelihatan. Maka kalau seperti itu pembeli sudah tahu, dan penjual mengatakan ingin lepas tanggung jawab, maka pembeli tidak memiliki khiar lagi. Toh pembeli sudah tahu kan, gitu ya. Berarti dia sudah siap dong dengan resiko itu, dengan kerugian itu, dengan cacat itu. Lain halnya kalau pembeli tidak tahu cacat barangnya, dan kemudian si penjual bilang, "Saya lepas tanggung jawab ya kalau ada cacat." Maka yang seperti ini nanti kalau misalkan penjual lepas tanggung jawab dari seluruh cacat dan ternyata andai gitu ya, dia itu tidak mengetahui. Jadi kalau si penjual ini posisinya beneran dicek dulu.
ketika penjual bilang ke pembeli, B, saya mau lepas tanggung jawab kalau barangnya ada cacat, kamu jangan tuntut saya ya. Nah, kalau memang si penjual nggak tahu, saya beneran nih nggak tahu, barang baru saya beli kemarin misalnya, barang juga belum pernah saya pakai atau apapun itu, beneran saya nggak tahu kalau di situ ada cacat, maka si pembeli rela, ya maka itu dibolehkan ya. Jadi kalau memang si penjual memang nggak tahu dan pembeli merelakan, ya udah, nggak apa-apa, kalau memang ada cacat nanti kamu nggak usah tanggung jawab, boleh. Tapi kalau nanti kondisi penjual dia tahu cacat barangnya, tapi sengaja tuh disembunyikan, ya si penjual nggak cerita dan terus dia pengen lepas tanggung jawab, maka dia tetap harus menjamin kerusakan barang itu. Dia nggak bisa lepas tangan gitu aja. Karena apa? Ini bentuk penipuan dan ini bentuk pengelabuan. Walaupun si B nggak tahu gitu ya. Karena Nabi sudah menegaskan, man ghasya falaisa minni. Orang yang menipu tidak masuk golonganku. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah besok atau di video berikutnya kita akan lanjutkan di halaman 15 tentang persyaratan dalam jual beli. Demikian yang kita bisa bahas, tetap semangat dan simak video-video berikutnya. Anda juga boleh bergabung ke dalam komunitas baca buku setiap hari. Anda boleh baca buku dengan genre yang Anda sukai, Anda minati, Anda butuhkan. Tidak mesti berkaitan dengan fikih muamalah. Dan terus dukung program baca buku fikih muamalah. Demikian, semoga bermanfaat.